괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Fatihah, Prodi Hukum Keluarga Islam, NIM 2015-6121-040. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum pidana, yaitu pengertian dan sumber hukum pidana. Untuk memenuhi tugas akhir hukum pidana. Pengertian hukum pidana menurut para ahli. Menurut Pompe, hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan yang seharusnya dijatuhi pidana. Dan apakah macam-macamnya pidana itu? Pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, yang termasuk kepentingan umum, yaitu badan dan peraturan perundangan negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, dan lain-lain. Kepentingan hukum tiap manusia yaitu jiwa, raga atau tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik atau harta benda. Nah, apa sih itu kejahatan dan pelanggaran? Nah, pelanggaran ialah hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan hukuman denda. Contohnya seperti ketika kita berkendara lalu kita tidak membawa SIM. Sedangkan kejahatan mengenai soal-soal yang besar, contohnya seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan lain-lain. Pengertian hukum pidana dibagi atas dua. Dalam arti objektif, bagi atas dua juga hukum pidana material, yaitu syarat-syarat perbuatan apakah yang dapat dipidanakan atau perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau terlarang. Siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan ancaman atau sanksi pidana apakah yang dapat dikenakan. Yang kedua, hukuman pidana formil, yaitu menentukan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melakukan perbuatan terlarang tersebut. Hukuman pidana dalam arti subjektif, yaitu hak dari negara untuk merumuskan atau menetapkan perbuatan yang terlarang dan mengancam pidana terhadap perbuatan yang terlarang tersebut, serta menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Adapun perbedaan hukum pidana dan hukum perdata. Pengadilan perdata baru bertindak kalau sudah ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban. Orang itu mengurus perkaranya di muka pengadilan, sedangkan dalam hukum pidana yang bertindak dan mengurus perkara di muka pengadilan pidana bukan pihak korban sendiri, melainkan alat-alat negara seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sifat hukum pidana. Adapun sifat hukum pidana, yaitu hukum pidana sebagai hukum publik, dalam artian bahwa pertama, mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang per orang. Kedua, kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang per orang. Ketiga, penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak bergantung kepada perorangan atau yang dirugikan, melainkan pada umumnya negara wajib menuntut berdasarkan kewenangannya. Dan yang terakhir, sumber hukum pidana. Yang pertama, KUHP. Kedua, undang-undang dilakukan KUHP sifatnya lebih khusus, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang ketiga yaitu jurisprudensi. Dan yang keempat atau terakhir, hukum adat atau kebiasaan, the living law. Baik, sekian dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.